wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mini Riset kelompok 9. Saya di sini tidak sendiri ya teman-teman. Di sebelah kiri saya ada. Halo, aku Wilda. Dan sebelah kanan saya. Halo, aku Firly. Oke teman-teman, jadi hari ini kami itu akan membahas satu topik yang sangat menarik gitu ya, dan juga sangat seru di keadaan saat ini gitu ya, yaitu tentang apa? Yaitu membahas tentang dinamika keyakinan religius dalam proses terapeutik di unit layanan psikologi atau biasa disingkat ULP yang berada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan membahas dulu sedikit latar belakang kenapa sih kita mengangkat topik tentang ini gitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau yang di pikiran aku sendiri ya, kenapa kita memilih topik itu, karena memang saat ini ya kita ketika mendengar apa sih psikologi, apa sih misalkan apa sih psikologi klinisnya gitu, pasti kita memikirkan agama ini sebenarnya berkaitan gak sih gitu kan, kayak sama kesehatan mental atau misalkan dan banyak lainnya gitu kan, pasti kan kita mikirnya tuh pasti ke situ gitu kan. Dan banyak juga sebenarnya penelitian terdahulu yang membahas ini juga gitu sebenarnya. Dan kita kenapa memilih ULP ini, karena di samping yang ada di sekitar kita kan, ada di kampus kita sendiri gitu, jadi kita lebih mudah bagaimana sih keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Tapi ada ya teh, di sisi lain tuh orang tuh memandang agama itu dengan cara yang traumatis gitu. Jadi dia tuh memandang agama tuh dengan terbebani dia tuh ya. Kadang suka ada gak di apa sih kehidupan kalian menemukan orang seperti itu? Ada aja sih. Nah, ya, Terus betul. kayak merasa bersalah juga Iya, bisa jadi ya. rasa bersalah atau takut yang berlebihan gitu loh. Makanya makanya kita juga memilih itu karena ya udah di sekitar Iya, kita gitu. betul. Ada beberapa orang yang mungkin relate juga dengan Iya. pembahasan kita kali ini. Iya. Nah, sebelum itu ternyata ya itu adalah fun fact gitu ya. Ternyata di ULP itu mayoritas kliennya itu datang dari lingkungan yang religius ternyata. Betul. Bahkan mereka Agamis itu banget lah. iya, ada dari pesantren, bahkan mungkin nanti ada ustaz gitu, bisa jadi kan itu ya. Iya, Nah, betul. jadi banyak yang latar pendidikannya itu tentang keagamaan. Iya, Secara religius agama ya. religius lah intinya gitu. Iya betul banget. Dan apalagi kita berada di kampus UIN ya, yang notabene pasti minimal sholat di Iya. lima waktu, atau misalkan intinya latar belakang keluarganya tuh pasti Islami gitu ya. Islami. Iya, Dan pasti. ya setidaknya mereka memilih UIN gitu loh, Iya. Islam gitu kan, otomatis setidaknya Universitas Islam. gitu kan. Jadi latar belakangnya ya pasti ada yang religius. Yang tadi betul ya kata Devina, ada apa sih dari pesantren atau misalnya keluarganya gitu kan, dan masih banyak lagi. Dan tapi ternyata nih teman-teman semuanya ada fun fact juga. Apa tuh? Ternyata di ULP UIN Bandung ini tidak hanya menerima mahasiswa-mahasiswanya saja gitu kan, yang memang Islam gitu. Ternyata menerima dari luar, dan dari luar tuh tidak cuma hanya agama Islam. ternyata gitu ya. Fun fact-nya ada Apa tuh agama Kristen ya kemarin? Iya, betul. Agama Kristen, kita juga kaget ya, kirain dengan adanya ULP UIN Sunan Gunung Jati ini kan berbasis Islam. ya. Iya. Ternyata ada juga yang konsultasi dengan latar belakang iya. bukan Islam kan Iya, ya, non gitu ya. Islam, non Muslim seperti itu. Ya betul. Dan ini seru banget sih fun fact-nya. Dari hasil observasi kemarin kami di ULP bersama Ibu Ningsi, Betul. ternyata seseorang yang memiliki agama itu, mereka itu hidupnya lebih stabil. Betul. Terus mereka itu lebih mampu menerima keadaan dan juga lebih kuat menghadapi masalah. Betul. Dan itu normalnya ya seperti Iya. itu. Jadi agama itu menjadi kekuatan ya bagi dia. Nah, tapi ternyata setelah kemarin kita observasi juga, dan ternyata ada klien yang memang ketika dia ini mengalami kesehatan mental yang memang terganggu gitu kan. Dan beliau ini katanya anak dari seorang keluarga Religius religius banget lah gitu kan ya. Dan di kolasinya Islami banget lah gitu kan. Tapi ternyata ketika ada pendekatan nilai agama, ternyata anak ini tidak menerima gitu kan, ada blocking gitu, kayak saya sudah muak dengan agama, dia sampai bilang seperti itu kan. Jadi
Jadi dia tuh sampai seperti itu, dan ternyata setelah digali lagi oleh konselornya, oh ternyata dia ini ada trauma agama juga gitu. Jadi kayak dia itu kalau misalkan kita bilang ya mungkin agamanya latar keluarganya tuh emang Islami gitu kan, tapi ternyata pola asuhnya tuh tidak Islami banget. Maksudnya jadi anak itu ada masa ketika dia tidak didengar pendapatnya, jadi pada akhirnya tuh kesan agama bagi dia tuh jelek gitu kan. Jadi kayak agama tuh sebagai tantangan ya. Betul, jadi sebagai beban gitu ya. Betul. Orang tuanya tuh dari yang Ustadz ya, latar belakangnya itu religius. Ada juga latar yang ustadznya itu loh. Iya betul, dan ada juga ternyata kasus ada seorang ustadz yang memang dia itu yang melakukan hal kesalahan ya. Dia tuh ternyata menonton porno, dan mungkin dia juga ingin ada kesadaran untuk berubah, makanya berkonsultasi dengan psikolog yang ada di WLB. Dan ternyata di sini adalah psikolog atau konselor yang ada di WLP ini ada menggunakan pendekatan nilai Islam. Jadi kalau tadi tuh yang bagian anak ustadz itu tuh udah nggak bisa pakai pendekatan agama ternyata gitu kan. Ini udah ngeblocking gitu kan, bahasanya tuh udah kayak udah kamu dengar gitu kan. Nah ketika ustadz ini yang memang ternyata mungkin memaknai agamanya sudah benar, tapi ya mungkin ada kesalahan dan dia juga tergerak untuk berubah, ketika menggunakan pendekatan agama tuh ternyata lebih manjur. Berapa sih kemarin? 7 hari. Benar, 7 hari. 7 hari langsung kalau dikatakan ya dia bisa sudah berdamai gitu kan dengan masalah dia gitu. Nah berarti dari kedua kasus itu yang sudah dijelaskan tadi ya, itu tuh menandakan bahwa agama itu bisa jadi sumber kekuatan dan juga bisa jadi sumber stres juga gitu ya. Jadi ada positifnya ada, negatifnya juga ada. Pasti sih. Terus juga menurut saya agama tuh kan tadi dari keluarga religius banget ya, terus anaknya kayak gitu, dan juga ada juga yang ustadznya yang dia tuh langsung hijrah gitu lah ya. Nah jadi itu tuh menurut saya pandangan orangnya sih terhadap agama tuh ada yang menandakan agama itu sebagai beban, ada juga yang sebagai kekuatan dia betul. gitu. Betul, dan ini sesuai dengan literatur atau penelitian sebelumnya gitu kan, yang menandakan bahwa ada yang namanya positif coping, positif coping, dan ada juga yang namanya negatif coping. Kalau positif coping itu berarti ya menandakan agama itu sebagai sumber kekuatan arah hidup. Setidaknya orang yang bisa memaknai agama dengan baik tuh ya dia menjadi lebih terarahkan, tahu tujuannya mau kemana gitu kan. Sedangkan kalau negatif coping itu ya ternyata agama itu dijadikan sebagai beban. Tadi kata udah benar ya, beban. Terus kayak ngapain sih gitu kan, apa sih sholat, orang tuh mikirnya kayak gitu kan. Terus ada juga yang berpikir bahwa kita tuh merasa dihukum oleh Tuhan dengan cara beribadah itu. Betul. Merasa ditinggalkan atau bahkan ketakutan yang berlebihan lah gitu. Iya, takut masuk neraka. Masih banyak lagi gitu kan. Nah, jadi sangat jelas sekali gitu ya bahwa kualitas pemahaman agama itu justru berpengaruh daripada seberapa sering seseorang itu melakukan ibadah gitu ya. Jadi ya orang yang sering ibadah juga tidak menandakan dia itu sebenarnya ngerti makna dari ibadah itu tersendiri gitu. Betul. Dan lagi-lagi itu kembali dengan seperti kata Yuda ya, betul, kembali kepada masing-masing orang memaknai agama ini seperti apa kayak gitu. Nah, jadi simpulan dari mini riset kami bertiga itu ternyata religiulitas itu mempunyai peran yang sangat besar dalam proses terapi di ULP. Betul. Dan ya itu tadi para konselor juga menyesuaikan dengan kliennya kan tadi. Itu kalau misalkan bisa pendekatannya dengan nilai-nilai agama menggunakan itu, kalau misalkan tidak berarti cara lain lah. Jadi gak semuanya pakai pendekatan agama. Betul. Betul banget. Jadi sebenarnya udah dijelasin juga ya, ternyata agama itu bisa menjadi sumber kekuatan dan juga bisa menjadi sumber hambatan pemahamannya gitu ya. Jadi memang tergantung bagaimana individu itu memaknai dari pengalaman agama itu sendiri.
Oke, terima kasih ya. Kita sudah berada di closing, kita sudah berada di ujung podcast hari ini gitu ya, dengan pembahasan yang sangat seru ini. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami bertiga gitu. Semoga obrolan hari ini itu bisa menambahkan insight tentang hubungan agama dan juga psikologi dalam dunia terapi klinis, bisa memberi manfaat untuk kita semua gitu ya. Oke, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai